Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, marilah kita belajar fikih ya. Bab 1 berkaitan dengan berani berkhitan. Nah, selanjutnya, tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW. Ya, beliau bersabda, At-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah separuh iman. Nah, betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah SAW. Nah, umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci, ya, minimal 5 kali sehari. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian sejarah pensyariatan khitan. Khitan dimulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa banu 80 sanatan bil qadum. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya pengertian khitan. Secara bahasa khitan berasal dari kata khotana, yang artinya memotong, sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Kemudian tujuan dan manfaat khitan. Salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat yang maha bijaksana, dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibarat yang membantu kita, sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada gulupnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya apa? Jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Selanjutnya hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu hukum khitan bagi perempuan masih dibersihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagiannya lagi yaitu hukumnya sunnah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa natful ibd wa qassul syarib wa taqlimul adfar. Yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak yang belum berkhitan, jangan takut ya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Nah, si Riko yang sudah berani berkhitan. Nah, kita lihat videonya bareng-bareng ya. Sepertinya ada masalah dengan perut kamu, Kyo. Makanya kamu tidak bisa makan. Riko, aku kan... Nah, makanya aku buatkan resep dokter Riko buat kamu. Diminum 5 kali sehari ya. Nih.
Riko, gimana caranya aku minum obat? Ih, protes aja. Pokoknya harus diturutin. Ini resep dari dokter Riko. Biar kamu cepet sembuh, Kyo. Pak Dokter Riko, saya mau konsultasi nih. Boleh? Boleh. Mau konsultasi apa? Begini dok, anak saya sepertinya sudah cukup umur untuk sunat. Kira-kira gimana ya cara ngebujuknya? Hah? Sunat? Memang kenapa anak bapak harus disunat? Saya sih pengen bilang begini Pak Dokter. Semua orang Islam yang laki-laki wajib disunat. Selain itu, sunat juga baik buat kesehatan. Udah. Cuma itu aja alasannya. Sepertinya cukup Pak Dokter. Alhamdulillah anak saya anak yang soleh. Apalagi nanti kalau memang berani sunat, insya Allah saya mau beliin mobil remote yang baru. Asik! Sepertinya anak bapak akan setuju. Alhamdulillah. Yuk siap-siap. Sekarang ya? Iya dong. Ngapain ditunda-tunda lagi? Ayo. Ayah, disunat itu sakit gak sih? Sunat sekarang gak sakit kok. Ayah gak bohong kan? Enggak dong. Masa ayah bohong sama Riko? Alhamdulillah, sudah selesai. Hah? Beneran? Aku sudah disunat. Iya, sudah selesai Riko. Yeay! Aku sudah disunat! Aku sudah disunat! Yeay! Riko. Ayah, aku kok harus tiduran kayak gini? Aku kan udah bisa jalan. Lari juga udah bisa. Walaupun begitu, luka sunatmu kan belum kering. Jadi lebih baik seperti ini dulu. Biar Riko juga bisa istirahat. Dan lukanya bisa cepat sembuh insya Allah. Terima kasih ayah. Ayah tinggal dulu ya. Ayah harus balik lagi ke rumah sakit. Riko, pakai sarungnya kok kayak begini. Kio, masa kamu gak ngerti sih? Aku kan habis sunat. Hei, Kio. Kio, kamu ngapain? Aku cuma mau lihat sunat itu seperti apa, Riko. Jangan dong. Masa sunatku mau dilihat sih? Malu tahu. Oh, maafin aku, Riko. Aku cuma penasaran aja. Tapi kenapa sih tiba-tiba kok kamu mau disunat, Riko? Begini, sebelum ayah minta aku disunat, sebetulnya aku juga udah pengen minta. Teman-temanku banyak yang udah disunat. Jadi aku mau disunat juga. Gitu. Oh, gitu. Riko, coba lihat kakak bawa apa nih? Wah, asik. Ini kado dari ayah, ini dari bunda, dan ini dari kakak. Wah, aku dapat banyak hadiah. Itu di meja belajar Riko juga masih ada. Semua kado ini buat aku. Iyalah, kan kamu jadi pengantin sunat. Udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kyo, aku kan sudah disunat. Apa sekarang aku sudah besar? Riko,
Sunat itu bukan tanda sudah besar. Sunat itu diwajibkan dalam Islam. Perintah Allah ini bahkan sudah turun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunat itu disunahkan sebelum usia baligh dan wajib ketika usia sudah baligh. Dan ternyata secara medis terbukti kalau sunat itu juga menyehatkan. Masya Allah. Oh, begitu. Dengan Riko berani sunat, berarti Riko sudah siap menjadi besar dan menjadi hebat. Karena aku belum besar, berarti aku masih belum balik dong. Belum Riko, tapi itu tanda Allah masih sayang sama kamu. Allah kasih kesempatan buat kamu untuk banyak belajar sebelum waktu balik tiba. Karena saat nanti kamu sudah balik, kamu harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Makanya ayah dan bunda sabar mendidik kamu dan Kak Wulan agar saat kalian besar nanti bisa jadi orang yang hebat dan bertanggung jawab. Aku jadi tambah sayang sama ayah dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Amin. Insya Allah kamu termasuk anak yang soleh Riko. Insya Allah. Kyo, sini deh. Kyo, kalau sunat sekali aja bisa dapat banyak hadiah segini banyak. Kira-kira kalau aku nanti minta disunat lagi ke ayah, dikasih nggak ya? Hah? Mau sunat 2 kali? Ada-ada aja kamu Riko.